Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Saya baca hanya 2 kata saja ayat ini. Tetaplah berdoa. Inilah himbauan langsung dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus kepada jemaat yang dilayaninya di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan Gekri yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini, kalau kita ada di tempat ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Ya, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap kita untuk mengerjakan panggilannya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Ya. Lalu apa yang kita mau andalkan di dalam kita menjalani panggilannya? Nah, ini perintah dari Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Tesalonika. Dia katakan tetaplah berdoa. Kalau kita lihat ayat ini tidak hanya sekedar kerinduan, tetapi ini mengandung perintah, ya, komando yang harus dilakukan oleh setiap orang yang diberi komando. Nah, kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang dikomando, yang diperintah oleh Tuhan untuk terus berdoa. Nah, mengapa kita berdoa? Pertanyaannya di situ. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita perlu berdoa? Ada 3 hal yang saya lihat di sini mengapa kita perlu berdoa. Karena berdoa itu merupakan perintah langsung dari Tuhan. Tuhan Yesus waktu dia mau disalib, dia ajak murid-muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena yang dia sedang hadapi adalah pekerjaan yang besar, beban yang berat. Nah, kekuatan satu-satunya untuk menjalani apa yang ada di hadapannya adalah dengan berdoa. Makanya dia ajak murid-muridnya, mari kita berdoa. Sampailah dia di taman itu. Yesus berdoa, tapi murid-muridnya tidur, keletihan. Memang keletihan disebut di situ. Lelah. Tapi Tuhan tidak marah langsung. Itulah baiknya Tuhan itu. Dia ajak tetaplah berdoa. Karena kalau tidak berdoa katanya kamu akan jatuh. Jadi kekuatan kita ya, untuk kita menghadapi berbagai tantangan ini hanya dengan mengikuti perintah dari Tuhan, yaitu berdoa. Berdoa bukan hanya
kerinduan. Ya. Bukan hanya sekedar kerinduan atau kemauan. Tetapi jauh daripada itu kita mengikuti perintah langsung dari Tuhan. Kita berkumpul di sini oleh karena perintah. Perintah siapa? Pagi-pagi berdoa ya ketua panitia perintahkan kita. Jangan terlambat. Kemarin kalau tidak berdoa tidak boleh sarapan. Ya. Itu perintahnya itu. Jadi kita harus ikuti perintah. Olahraga, 2 hal itu. Nanti habis ini olahraga kita. Baru kita bisa sarapan. Kalau enggak katanya nanti sarapannya didobel siang. Itu main catur lagi. Yang kedua adalah mengapa kita perlu berdoa? Kita perlu berdoa karena kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita sangat tergantung dengan Tuhan. Lalu kalau kita butuh dan kita tergantung sama Tuhan, berarti kita ini sebagai apa? Dalam kondisi bagaimana? Nah, dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan paling tahu keberadaan kita. Kita yang seringkali tidak tahu siapa diri kita. Kita yang lemah, tak berdaya, merasa kita kuat dan mampu. Sementara Tuhan yang tahu keberadaan kita, dia langsung katakan mari. Dia himbau, ayo berdoa. Berdoa ini kata yang mudah sekali diucapkan, tapi sulit sekali dilakukan. Sulit dipraktekkan. Berdoa berarti kita bergantung sama Tuhan. Kita butuh Tuhan. Karena pujian kita mengatakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Karena dengan berdoa berarti kita sedang membangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Jadi bagaimana bisa kita kuat di dalam menjalani panggilan Tuhan kalau kita tidak punya relasi, kita tidak punya komunikasi. Di dalam satu rumah saja, kalau tidak ada komunikasi yang baik, ya, maka keadaannya akan terlihat dan terasa kacau. Tapi kalau ada komunikasi yang baik, relasi yang baik, maka keadaannya akan terlihat baik. Nah, mari kita terus bangun komunikasi kita, relasi kita dengan Tuhan, supaya kita kuat mampu di dalam menjalani panggilan Tuhan yang ditaruh kepada setiap kita hamba-hamba Tuhan, ya, dimanapun Tuhan menempatkan kita dengan berbagai tantangan yang berbeda-beda tentunya, ya, sehingga kita bisa kuat mampu dan terus berlari seperti tema Mukernas kedua tahun ini untuk meraih
jiwa-jiwa. Amin.